Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Vindi Ayu di mata kuliah Struktur Data pertemuan ketiga. Pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang array dimensi banyak. Yang sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang array dimensi 1 dan 2. Nah, sekarang ini adalah array dimensi banyak, di mana array dimensi banyak ini merupakan array juga yang setiap elemennya itu merupakan tipe data array yang merupakan array dimensi 2. Nah, array dimensi 3 ini digunakan untuk mengelola data dalam bentuk 3 dimensi atau 3 sisi. Dia di deklarasinya itu dengan nama variabel atau nama array. Kemudian indeks ke-1, indeks kedua, dan indeks ketiga. Contohnya itu nama arraynya A, indeks ke-1 3, indeks keduanya 4, indeks ketiganya 2. Nah, penggambaran secara logikanya itu karena ini array dimensi 3, jadi udah mulai kebentuk nih, dia bangunannya itu seperti 3 dimensi. Kalau kemarin array dimensi 2 itu seperti vektor, hanya satu sisi. Ini dimensi 3, udah kelihatan nih, seperti udah kelihatan kan bangunannya. Ini indeks ke-1-nya ada 3, berarti ada 0, 1, 2. Kemudian indeks keduanya 4, di 0, 1, 2, 3. Indeks ketiganya 2, jadi 0 dan 1. Ingat, di array indeks itu dimulai dari 0 ya. Indeks satunya itu untuk mengisi baris. Sedangkan indeks keduanya itu untuk kolom. Terus ini untuk tingginya 1, 2. Kemudian menentukan jumlah elemen dalam array dimensi 3 itu rumusnya itu N P indeks array, di mana I sama dengan 1. Nah, P ini perkalian dari statement sebelumnya. Contohnya, ada array X dideklarasikan sebagai berikut. Ini nama variabelnya A, indeks pertamanya 3, indeks keduanya 4, indeks ketiganya 3. Maka jumlah elemen array dimensi 3 tersebut adalah 3 dikali 4 dikali 2 sama dengan 24. Ini kan Pi itu perkalian. Jadi dikali aja nih statement indeks-indeksnya. 3 kali 4 kali 2. Nah, ini mapping array dimensi 3 ke storage. Rumusnya mirip sama kemarin. Tapi ini indeksnya ada 3. Ini MNP. Dimana posisi awalnya M000 ditambah M-1 dikali jumlah elemen 2 dikali jumlah elemen 3 ditambah N-1 dikali jumlah elemen 3 ditambah P-1 kali L. L itu seperti biasa ukuran tipe datanya. Contohnya nih, suatu array A dideklarasikan sebagai berikut. Integer A, indeks pertamanya 2, 4, 3, dengan alamat awal indeks A000 berada di 0011 heksa dan ukuran tipe data integernya itu 2. Tentukan berapa alamat array A232. Nah, ini penyelesaiannya.
Tentukan elemen array A berarti dikali 2 kali 4 kali 3. Jadi sama dengan 24. Jadi elemen arraynya ada 24. Kemudian rumus tadi MNP sama dengan M000 ditambah M-1 dikali jumlah elemen 2 dikali jumlah elemen 3 ditambah N-1 dikali jumlah elemen 3 ditambah P-1 dikali L. Tadi yang diketahui array A 2, 3, 2. Berarti ini adalah M, ini N, ini P. Kemudian M00-nya di 0011 heksa. Terus ini M-1, M-nya ini 2 kan? 2-1. Terus jumlah elemen kedua. Jumlah elemen kedua ini 4 dikali jumlah elemen 3. Ini 3. Ini 3. Ditambah N-1. N-nya mana tadi? 3. Nih N. N-1, 3-1 dikali jumlah elemen ketiga. Nih elemen ketiganya 3. Ditambah P. Ini P. Ini P. P-1. 2 dikurang 1 dikali L. Tadi L-nya 2. Ini 0011 heksa ditambah di sini perkurang apa yang dalam kurungnya dulu, kerjain 2 kurang 1, 1 dikali 4 dikali 3 12, makanya hasilnya di sini. Kemudian ini 3 kurang 1 2 kali 3 6, 6-nya ke sini. Terus 2 kurangi 1 1. Ini 1-nya ke sini. Kemudian dikali 2, ini yang L tadi. Nah, ini 12 ditambah 6 ditambah 1. Hasilnya 38. 12 tambah 6, 18 kali 1, 19 kali 2, 38. Nah, 38 ini masih bentuknya desimal. Nah, 38 kita rubah ke heksa. Di sini 38 berarti dibagi 16. Hasilnya 2. Ya kan? Ada sisanya 6. Ya, berarti terus 2 itu udah tidak bisa dibagi lagi 16. 6 juga tidak bisa dibagi lagi dengan 16, maka 2 6 hasilnya. Nih 2. Ini sisanya di sini 6. Makanya 38 desimal dikonversi ke heksa sama dengan 26. Nah, ini udah sama-sama heksa. Tinggal ditambah 11 0011 ditambah 26 yaitu 37. Ini contoh program array dimensi 3. Ada array, nama variabelnya ARR. Isinya itu ada array 321, array 645, kemudian 321 dan 645. Print ARR, ini cetak variabel array ini. Maka outputnya itu ini dia jejer ke bawah seperti yang di dalam kurung. Ini ada kurung kaku ini, kurungnya yang buat array itu. Kemudian 321
Kemudian 6, 4, 5. Ini ada 2, ini sama kan, ada 2 di sini. Kemudian ini 3, 2, 1. Kemudian 6, 4, 5. Nah, ini kalian bisa di rumah mengerjakan program array multidimensi dengan Python. Sekarang latihan. Beda sama yang project ya. Terus ada triangular array. Nah, triangular array ini dapat merupakan upper triangular. Jadi seluruh elemen di bawah diagonal utamanya itu adalah 0. Ataupun lower triangular. Jadi seluruh elemen di atas diagonal utamanya itu 0. Nah, di array lower triangular dengan n baris, jumlah maksimum elemennya tidak sama dengan 0. Ini artinya tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan 0. Pada baris ke I adalah I. Karenanya total elemen tidak sama dengan 0. Tidak lebih dari ini. N jumlah ini. I sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Dimana I sama dengan 1. Jadi nggak bisa lebih dari sini nih, nggak bisa lebih dari segini. Nah, ini contoh triangular array. Ini yang upper, yang gambar A. Jadi di diagonal utamanya, ini diagonal utamanya. Itu di atasnya itu dia bilangan lain yang tidak sama dengan 0. Nah, yang di bawahnya ini, bawahnya diagonal utama itu 0. Sedangkan lower triangular, ini diagonal utamanya, di atas diagonal utamanya itu 0. Di bawahnya itu bilangan-bilangan. Nah, ini contohnya. Diketahui suatu array segitiga atas memiliki 3 baris dan kolom. Berarti 3 kali 3 ya, 3 baris dan kolom. Tentukan berapakah jumlah elemen yang bukan 0 pada array tersebut. Nah, tadi rumusnya I sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. N-nya tadi 3 kan? Ini. Dikali 3 plus 1 dibagi 2. 3 plus 1, 4. 4 dikali 3, 12. Kan nih. Terus dibagi 2, sama dengan 6. Jadi, elemen yang bukan 0 tidak bisa melebihi jumlahnya itu di atas 6. Pasti 6. Ya, tidak boleh melebihi 6. Nah, ini contoh bentuk arraynya seperti di bawah ini. Ada 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia tidak bisa melebihi dari 6 yang bukan 0-nya. Kenapa? Kalau 7 misalkan, berarti ini bilangan. Nggak kebentuk kan segitiganya. Uppernya tuh nggak kebentuk. Ya kan? Jadi tidak bisa melebihi dari 6. Ini contoh lainnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini segitiganya di sini. Nah, uppernya di sini. Dan lain-lain. Nah, suatu array upper triangular dan array lower triangular juga dapat dengan order yang sama. Dapat disimpan sebagai suatu array dengan order yang berbeda. Ini array A, dia ordernya 3 kali 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang B, dia lower triangular, dia
sama ordernya 3 kali 3. Ini ada 7, 8, 9, 11, 12, 13. Nah, kedua array ini, A dan B ini dapat disimpan menjadi array C yang berorder 3 kali 4. Jadi kayak disubstitusi. Jadi seperti ini. Ini yang tadi kan. Ini. Terus yang ini. Tadi bentuknya gini kan. Nah, dia dapat disubstitusi seperti ini. Nah, ini gimana caranya? Kok bisa langsung disubstitusi aja sih jadi begini? Nah, ini caranya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia tadi uppernya itu 3 kali 3. 3 kali 3, terus lowernya juga 3 kali 3. Nah, disimpan ke array C. Rumusnya ini adalah N dikali N plus 1. Dimana C itu I, J plus 1 sama dengan A, I, J. Untuk yang I-nya itu lebih kecil sama dengan J. Nah, C, I, J sama dengan B, I, J. Untuk yang I-nya itu lebih besar dari J. Dimana I itu baris, J itu kolom. Ya, nah ini C, I, J plus 1 sama dengan A, I, J untuk yang I kurang dari sama dengan J. Nah, ini C itu I-nya itu 1. Ini. Terus J plus 1. Jadi baris 1 jadinya. Baris 1. Ya kan? Nilainya 1. Terus J plus 1 berarti kolom J plus 1 2. Ya kan? 2 berarti nih 1,2. J-nya udah jadi 2 ya. A-nya itu ambil yang baris 1 kolom 1 yaitu nilainya 1. Ini yang tadi diambil nih 1. Kemudian bertambah lagi. Tadi kan udah 2 kan J-nya. Jadi ini 1,3 J plus 1. 2 plus 1 3 sama dengan A-nya 1,2. A-nya itu baris 1 kolom 2 itu 2. Nah, ini jadi nilainya 2. Kemudian C 1, J plus 1. Tadi J-nya udah 3 jadi 4 sekarang. C 1,4 itu berarti A-nya 1,3. 1,3 baris 1 kolom 3. Nilainya 3. Ya kan? Ini kan I, J, sedangkan di C-nya itu I, J plus 1. Ya. Terus sudah habis nih satunya di baris 1, kemudian ke baris 2. I-nya 2, kemudian J-nya itu 2 plus 1. Nah, AIJ-nya berarti 2,2. Ya. 2,2. Terus ini J-nya itu jadi 3 kan? Jadi 2,3. Nah, A2,2 itu mana? Nih, baris 2,2. Baris 2 kolom 2 itu 4. Maka hasilnya 4 nih.
Terus untuk posisi C24, A-nya itu 2, 3, baris 2, kolom 3. Ini 5. Kemudian rumus lagi 3. Udah nih, udah 2 udah habis kan, tinggal yang di kolom baris 3. 3 terus J-nya 3 plus 1 menjadi 3,4 ya kan. Lalu A-nya 3,3. 3,3 itu ada 6. Ini 6. Untuk yang I lebih kecil daripada J. Atau lebih kecil atau sama dengan J. Ya kan? Nih, I-nya semua lebih kecil nih daripada J-nya. Ya. Nah, untuk yang I lebih besar daripada J, rumusnya tadi C, I, J. Nah, ambil dari B-nya itu I, J. Jadi nggak pakai plus 1 ininya, C-nya. Nah, C 1,1 sama dengan B 1,1. Ini B 1,1, baris 1, kolom 1 ada 7. Lalu C12 mengambil dari B12 juga, B12, baris 1, kolom 2. Baris 2, kolom 1. 8. Terus ini di sini 21 ya. 21. Lalu C13 ini juga 21 ya. Salah tulis. Ini 21. 12 kan udah di sini nih. Udah ada isinya. Sekarang 21. Baris 2, kolom 1. Jadi isinya 8. Kemudian ini juga 31. 31. Ini juga 31. Nah, 31. Baris 3, kolom 1 itu ada 11. Kemudian 22 itu ngambilnya dari B22. B22 nih, baris 2, kolom 2 itu 9. Ini 9. Kemudian 32 ngambil dari 32 juga, B32, baris 3, kolom 2 ada 12. Ini 12. Kemudian 33, C33 ambil dari B33, baris 3, kolom 3, 13. Nah, ini I-nya itu lebih besar atau sama dengan J, ya kan? Nih, I-nya lebih besar atau sama dengan J. Nah, tadi kan I lebih kecil sama dengan J. Ya kan? 2, 3, 2, 4. 3, 4. Lebih kecil I-nya. Ya, ini yang I-nya lebih besar, yang bawah. Nah, maka udah didapat nih posisi si C. Tadi posisi C11 dari sini nih. Ini C11. 7 kan nilainya, isi 7. Kemudian C21, ini C21 isinya 8. Kemudian C31 isinya 11. Lalu C12
1, 2 dari sini. Ini 1, 2. Isinya 1. Ini 1. Kemudian C22. C22 sini. Isinya 9. Terus C23. 33. C33. Ini C33. C3 baris 3 kolom 2, 32. 32 ini 12. Nah, terus ini baris 1 kolom 3, 13. Nih 13 nilainya 2. Kemudian baris 2 kolom 3. 2 kolom 3 nih C23 nih. Sini nilainya 4. 4. Kemudian baris 3 kolom 3. Nih C33 13. Kemudian baris 1,4 nih 3 nih ditulis di sini. Kemudian C baris 2 kolom 4. 24 nih 5 ditaruh sini. Lalu yang terakhir 3, 4 nih 6. Ini kan 6. Maka seperti ini, dia kayak di substitusinya. Caranya itu begini. Bisa dapatnya seperti ini. 3 kali 4 ordernya. Dia dapatnya begini. Nah, hitung-hitungannya adalah seperti ini. Jelas ya. Kemudian lanjut. Ada sparse array atau array jarang. Nah, array ini sangat banyak elemen nolnya. Contohnya itu array A yang di bawah. Dia banyak sekali nolnya. Ini 0, 0. Ya kan? Banyakkan nolnya daripada yang tidak sama dengan 0. Ini tidak sama dengan 0. Ini contoh sparse array. Nah, untuk latihannya nanti untuk tugas ya. Jadi tugasnya ada 2. Latihan ini sama tadi program array menggunakan bahasa Python. Ya, sudah sampai di sini. Bila ada yang masih belum paham, silahkan ditanyakan di ruang diskusi ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.